Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Indriani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar NIM 14014214447. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses peredaran darah. Dalam proses kelangsungan hidupnya, makhluk hidup memerlukan makanan dan juga oksigen untuk melangsungkan metabolismenya. Proses metabolisme selain menghasilkan zat-zat yang berguna, juga menghasilkan zat-zat sampah atau zat-zat sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Contohnya yaitu makanan dan juga oksigen hasil metabolisme dan sisa diangkut melalui peredaran darah. Peredaran darah atau sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan juga nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini membantu stabilitas suhu dan juga pH tubuh. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri dari darah dan juga alat peredaran darah. Fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. 1. Mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh untuk mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolismenya ke ginjal untuk dibuang. Yang ketiga, mengangkut hormon. Yang keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Lalu, komponen penting sistem peredaran darah meliputi antara lain yaitu darah. Darah merupakan bagian tubuh yang sangat penting. Tubuh tanpa darah bisa dipastikan bahwa oksigen dan sari-sari makanan akan sulit untuk dihantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan juga sel-sel darah, yang semuanya beredar ke seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah mengalir berasal dari jantung menuju jaringan tubuh dan sebaliknya. Menurut struktur dan juga fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri. Lalu ada pembuluh darah balik atau vena dan juga pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah nadi atau arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah meninggalkan atau keluar dari jantung. Arteri cenderung mengandung oksigen kecuali pada arteri pulmonalis yang membawa darah dari jantung ke paru-paru yang mengandung banyak karbon dioksida. Lalu ada pembuluh darah balik atau vena. Vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah menuju ke jantung yang banyak mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis yang mengandung banyak oksigen. Lalu yang ketiga ada pembuluh darah kapiler, merupakan pembuluh yang menghubungkan pembuluh nadi kecil dengan ujung pembuluh terbalik. Lalu ada jantung. Jantung merupakan sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah yang mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru diafragma dengan posisi condong ke kiri. Nah, paru-paru ini mengandung kalsium yang berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka. Lalu, jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung banyak karbon dioksida. Lalu ada serambi kiri yang berfungsi sebagai penerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Lalu ada bilik kanan yang berfungsi menerima darah dari serambi kanan, kemudian dipompa ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri yang berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Cara kerja sistem peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah
kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Urutannya yaitu dari bilik kanan menuju arteri pulmonaris, menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Yang kedua ada peredaran darah besar yang mengalirkan darah yang kaya oksigen ke dalam tubuh. Langkah-langkahnya atau urutannya yaitu dari bilik kiri jantung, lalu ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi kepada jantung. Selanjutnya yaitu peredaran darah pada hewan, yang merupakan peredaran darah pada hewan itu berbeda-beda tergantung pada anatomi tubuhnya. Namun secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sistem ciri-ciri tekanan darah yang dihasilkan rendah, yang kedua aliran darah lebih lambat, yang ketiga contohnya pada udang dan juga serangga atau belalang atau siput. Yang kedua yaitu pada sistem peredaran darah tertutup. Cirinya yaitu jantung memompa darah terus-menerus. Lalu yang kedua tekanan darah pembuluh stabil yang berbeda aliran darahnya lebih cepat. Contohnya yaitu pada ikan reptil dan juga burung. Selanjutnya yaitu serangga. Serangga memiliki peredaran darah sistemnya terbuka. Kemudian burung. Burung memiliki sistem peredaran darah tertutup. Burung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama serambi kanan, yang kedua serambi kiri, lalu bilik kanan dan juga bilik kiri. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya dapatkan untuk membuat video ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.